أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام ثم إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا ومولانا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز ثم إلى أرواح أهل القبور في هذا المسجد توفيق الرحمن أنت تعلم بأسمائهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الآية على بمراده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال أيضا أقرب ما يكون العبد وهو ساجد فأكثر الدعاء. Para jemaah yang saya hormati, bapak-bapak, jamaah pengajian rutin malam Rabu Masjid Taufikur Rahman, yang mudah-mudahan kita senantiasa ada di dalam lindungan serta maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama dan utama, kita jangan lupa senantiasa kita bersyukur minimal bil lisan. Maka sama-sama kita mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga pada malam hari ini kita sama-sama bisa berkumpul di masjid yang mulia ini, tentunya dalam rangka kita menggugurkan salah satu kewajiban Allah, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu talab ilmu, mencari ilmu, ta'lim.
Juga mari sama-sama kita bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah senantiasa mencurahkan, melimpahkan salawat beserta salamnya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang sering bersalawat nanti diingat Rasulullah di yaumil mahsyar, nama kita disebut dan kita mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kali ini kita akan membahas materi fikih. Kemarin kita sudah sampai kepada rukun yang keenam, yaitu masih ingat? I'tidal ma'at tumaninati fihi. I'tidal beserta tumaninahnya. Jadi i'tidal dengan tumaninah itu jadi satu paket, ya. Nah, sudah jelas sama saya kemarin dibahas. Kalau kurang jelas bisa dibuka YouTube-nya, ada YouTube ya, dimasukin ke YouTube, bisa diputar ulang ya. Kalau misalkan lupa kemarin tuh ngaji apa, ini kan pohon nama, jadi dilihat ya. Yang ke-7 sekarang, rukun yang ke-7 sekarang adalah al-julusu baina sajadataini. Bukan itu. Yang ke-7 itu as-sujudu marrataini ma'at tumaninati fihima. Aduh. Saya. Oh jadi keluar saya. Satunya coba. Coba ya. Cek satu. Keluar ke ayat amat. Cek satu. Jadi yang ke-7 adalah as-sujudu marrataini ma'at tumaninati fihima 'alal a'dha'is sab'ah. Sujud 2 kali ma'at tumaninati fihima beserta tumaninahnya. Nah, jadi sujud juga ada tumaninahnya. Jadi yang ke-7 adalah sujud. Sujud itu adalah posisi yang paling rendah. Posisi kita dalam kondisi yang paling rendah. Dan sujud itu hanya diperbolehkan ketika kita menghambakan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita merendahkan posisi kita bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, tidak boleh kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya kepada bukan selain Allah. Posisi kita yang serendah-rendahnya adalah ketika kita sujud. Maka pada saat itu adalah kondisi kita sedang dalam keadaan posisi terendah. Kenapa? Karena posisi anggota tubuh kita yang biasanya ada di atas, dan ini adalah posisi kepala, ini adalah posisi keadaan anggota tubuh kita yang paling terhormat. Betul kan? Kepala ini paling terhormat dalam jasad kita dan selalu ada di atas. Kepala kita ini selalu ada di atas. Jarang sekali posisi kita kepala itu ada di bawah, ya. Selalu di atas. Karena ini adalah anggota tubuh yang paling terhormat.
Tapi ketika kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang terhormat, sesuatu yang selalu ada di atas, posisinya ada di bawah, paling bawah. Ya, ketika kita sujud, posisi kepala kita ada di paling bawah. Maka tidak boleh kita memposisikan kepala kita di paling bawah kecuali ketika kita menghambakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagi makan nggak boleh kita kepala itu paling bawah. Nggak boleh. Harusnya apa? Makanan yang nyamperin kepala, bukan kepala yang nyamperin makanan. Itu manusia, karena manusia terhormat. Nggak boleh ketika kita makan kepala nyamperin makanan. Harusnya makanan nyamperin kepala. Beda nggak dengan binatang? Beda nggak? Beda. Kambing, embek. Kalau makan makanan yang nyamperin kepala, apa kepala yang nyamperin makanan? Kepala yang nyamperin makanan. Manusia nggak boleh begitu. Nggak boleh manusia memposisikan serendah-serendahnya kepada makhluk kecuali kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bebek, angsa, entok, kalau makan kepala yang nyamperin makanan, apa makanan yang nyamperin kepala? Nah, kepalanya nyamperin makanan. Betul nggak? Manusia kalau makan, kepalanya yang nyamperin makanan, apa makanan yang nyamperin kepala? Makanan yang nyamperin kepala. Terhormat nggak kita? Terhormat. Coba kalau manusia makan palanya nyamperin makanan, itu sehina-hinanya manusia. Tadi sekarang manusia menghambakan kepada sesama manusia, nggak boleh sujud di hadapan manusia. Sujud gak jelema, boleh nggak? Nggak boleh. Minta maaf sih. So minta maaf, nah kita menang sujud. Bapak bukan dosa, tapi saya nggak ngasih maaf, nggak ngasih maaf itu. Saya nggak ngasih maaf, ya. Pokoknya pengen mau gimana pun caranya, yang penting lu kasih maaf sama gue. Lu suruh sujud, gue sujud pokoknya. Yang penting lu maafin. Ada yang begitu? Ada? Nggak boleh. Nggak boleh kita, lu kalau mau sujud biarin pokoknya. Yang penting lu maafin sama gue. Ya, nggak boleh kita sujud di hadapan manusia, di hadapan sesama manusia makhluk. Kita hanya dibolehkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita sujud, posisi anggota tubuh yang paling terhormat itu ada posisinya paling bawah. Itu kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Presiden, orang terhormat. Gubernur, orang terhormat. Camat, lurah dan sebagainya, orang terhormat. Menteri dan lain sebagainya. Ketika dia sujud, sama nggak dengan kita? Sama. Presiden sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, adakah yang membedakan posisinya antara presiden dengan kita ketika sholat? Ya. Di hadapan Allah semuanya sama, satu baris, satu jajar, iya kan? Kecuali imam yang memimpin. Pak Jokowi misalkan jadi makmum, dia sejajar kan dengan kita? Sejajar. Nggak boleh masuk ke depan, nggak boleh dia. Kalau misalkan mau agak majuan ke belakang ke depan, Pak Presiden, punten luruskan sapnya, harus lurus sama dengan kita.
kalau lagi sholat. Iya, posisinya ketika sujud sama nggak dengan kita? Sama, rendahnya sama. Apa yang dicium? Karpet di hadapan Allah. Mau menteri, mau gubernur, mau jenderal berbintang 5, bintang 4, ketika sujud di hadapan Allah rendah semuanya, sama posisinya. Yang dicium apa? Karpet. Sama. Itulah posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat kita sujud, can beres tanya ya, jangan sujud dulu ya. Belum kita bahas tentang tata caranya. Ketika kita sujud, maka posisi itulah sedekat-dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sedekat-dekatnya kita posisi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pada saat kita sujud ketika sholat. Maka kata Rasul, fa'akthirud du'a, maka perbanyaklah kamu berdoa ketika kamu sujud. Karena posisi ketika kita sujud pang deket-deketna urang jeung Allah teh ketika kita sujud. Lah kalau begitu kita nggak boleh sujud, itu gimana dengan malaikat yang disuruh sujud sama Nabi Adam sama Allah? Kan ada ayatnya tadi yang saya baca dalam surat Al-Baqarah. Wa id qala rabbuka lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafir. Dan ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, fasajadu, maka para malaikat sadayana sujud. Ya, fasajadu illa iblis, kecuali tanggurak iblis tidak sujud. Aba menantang tidak sujud, sombong. Wa akbar, aba wastakbar, dia itu sombong dan takabur. Maka dia gak mau sujud sama Adam. Loh, kalau begitu itu sujud sama-sama makhluk. Sujud pada waktu itu ada yang menafsirkan memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Bukan sujud seperti waktu kita sholat, tapi memberikan penghormatan. Ada juga yang menafsirkan sujud pada waktu itu adalah menghadap ke arah Adam. Tapi pada hakikatnya sujudnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan ketika kita sholat, kita menghadap ke arah Ka'bah. Bukan berarti kita menyembah kepada Ka'bah, tetapi Ka'bah itu adalah sebagai penunjuk arah saja, mengarah ketika kita sholat. Pada hakikatnya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan juga dalam artian Allah itu ayat di Ka'bah, hanya sebagai arah saja. Nah, makanya ada penyebabnya kenapa ketika kita sujud itu 2 kali. Yang lain satu kali kan? Yang lain 1 kali. Ruku sekali kan? Ruku sekali. I'tidal sekali. Duduk di antara 2 sujud juga sama. Tapi sujud berapa kali? 2 kali. Hanya sujud yang suruh 2 ya? Coba perhatikan deh. Pernah perhatikan enggak gerakan sholat? Hanya sujud yang kita yang diperintahkan melaksanakan 2 kali. Kenapa itu alasannya? Alasannya sujud yang pertama itu adalah perintah.
waktu dulu itu, waktu Nabi apa tuh namanya malaikat, itu adalah kewajiban, perintah dari Allah, maka malaikat sujud karena itu adalah perintah Allah. Sujud yang kedua itu adalah ketika malaikat sujud yang pertama melihat iblis nggak sujud, maka dia merasa bersyukur. Ya Allah, saya bersyukur saya masih taat kepada Allah, mau melaksanakan perintah Allah untuk sujud. Maka dia sujud yang kedua, itu artinya adalah sujud rasa ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Nah, sujud itu beserta sekali lagi, sujud itu beserta tumanina. Tumanina itu adalah berhenti sejenak. Nah, dan berikut 7 anggota sujud. Jadi ada anggota sujud itu ada 7. Pertama, kalau kita sujud adalah 2 telapak tangan. Ini anggota sujud. Nih, telapak tangan. Bukan punggung tangan, bukan. Telapak. Kalau boleh sujud begini, ya harus begini kan? Nah ini nanti dipraktekin. Ini sujud. Ini telapak tangan. 2. Kemudian 2 lagi adalah dengkul. Nih, dengkul aja berapa? 2. Kecuali ini. Ya 2. Baraha kan? 4. Kalau nantinya, lamun teu ganti nanya dia udah cicing wae engkena. Anu ka baraina? 4 kan? Anu kalima jeung kagenep kaki dampal. Ai dampal bahasa Indonesia lapak kaki ujungnya harus dilipat. Nah, ujung telapak kaki harus dilipat gini kan? Nah, makanya ketika sujud nggak boleh begini kaki, harus begini karena ini adalah anggota sujud. Nah, satu lagi berarti kan? Nah, kan baru 6 kan? 1, 2, 3, 4 dampal tuh lapak 1, 2, tadi berarti 6. Ya, satu lagi apa? Ini dahi, kata anak-anak apa? Jidat. Dahi ini. Ya. Ini adalah anggota sujud. Hidung gak masuk anggota. Hidung gak masuk. Maka ketika zaman corona ada yang pakai masker, boleh nggak sholat pakai masker? Boleh. Kalaupun ini nggak antel karena naon teh ke sejadah atau ke karpet, karena hidung bukan anggota sujud. Masuknya kemana? Nanti kita bahas. Nah, jadi anggota sujud itu pertama, kedua telapak tangan. Ketiga dan keempat lutut. Kelima dan keenam telapak kaki yang harus dilipat. Nah, dilipat begitu. Nah, ya jangan begini. Yang ketujuh adalah dahi atau jidat. Nah, itu adalah anggota sujud. Nah, ketika kita sujud, apa dulu nih yang duluan ke bawah? Apa tangan dulu? Apa nama tadi nih? Tuur. You know tuur? Lutut. Ya, lutut. Tangan dulu apa lutut dulu? Ya itu kan harus tahu kita. Nah, ya praktekkan. Ketika kita sujud, kan sujud begini. Kita itidal.
Sami Allahu liman hamidah. Tidak kan? Nah, udah begini? Udah dibiasakan begini? Nah, kemarin yang masih begini, pokok besar kita terus biasa kieu dikene sampai kakawat terus biasa kieu. Kalau lagi ingat Sami Allahu liman hamidah. Ya, ini kan namanya kalau begini irsal khafif kalau dalam bahasa fikih. Kalau diginiin namanya irsal mutlak. Ya, Sami Allahu liman hamidah. Ini kita mau mau sujud. Mau sujud. Nggak usah gini lagi, langsung aja. Nggak usah angkat tangan lagi, langsung Sami Allahu liman hamidah. Allah. Nah, lututnya lah Allah. Habis lutut naon? Lapak tangan. Barahata. Ngesiji, 2, 3, 4, 5, genep. Nah, hiji deui naon? Hiji lagi. Nah. Jidat. Ini. Ya. Nah. Sekali lagi. Sami Allahu liman hamidah. Kita mau sujud. Allah. Nah, biasakan gini. Dongkol. Ini dalam posisi udah lipat nih. Ini lipat. Baru tangan. Nah, baru jidat. Nah, itu yang wajibnya, belum yang sunah-sunahnya nanti saya sampaikan. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau sujud tangan dulu, boleh nggak? Nggak dengkul dulu, tapi tangan dulu. Ayat atau begitu? Ayat, anu bener. Tangan bola. Oh, namanya gitu ada yang begitu? Oh ada. Boleh nggak begitu? Boleh nggak? Ngaji nih. Nggak apa-apa, salah juga. Sami Allahu liman hamidah. Allahu. Ada yang begitu? Ada? Tangan duluan, dengkul nomor 2. Boleh nggak? Boleh. Tapi khusus buat aki-aki. Khusus buat aki-aki. Iya nggak? Ya mau gimana aturannya begitu kalau udah aki-aki mah? Bisa nggak sujud begitu? Allah dengkul dulu. Aki-aki. Mana bisa? Udah aki-aki mah nggak bisa begini dulu. Itu mah bagi yang normal, bagi seperti saya yang masih muda-muda dan nggak asam urat. Ya. Maka kalau ada yang begini jangan dikatain itu aki-aki. Pan masih muda, Ustaz, betul etak mudanya aki-aki. Ya. Bagusnya gimana? Yang pertama, dengkul dulu apa tangan dulu? Dengkul dulu. Allah. Itu baru ini. Ya, dengkul. Ini dalam posisi dalam begini. Dilipat ininya. Ininya dilipat. Kalau misalkan tangan dulu yang ke bawah itu boleh. Tapi sekali lagi hanya buat aki-aki. Ya, kalau bukan aki-aki kita mah bisa mah ini. Kalau bisa begini. Yang nggak boleh itu jidat duluan. Yang nggak boleh itu kalau sujud apa dulu? Jidat dulu. Jadi itu yang nggak boleh itu.
mau tangan dulu. Kalau misalkan tangan, ini bicaranya yang normal, yang masih sehat. Kalau sholat itu kan sholat sesuai dengan kemampuan. Ini mah bicaranya yang normal, yang masih sehat. Jangan ngomongin yang nggak bisa diri, jangan ngomongin yang sakit. Ini mah yang sehat walafiat. Dengkul dulu, tangan dulu. Kalau kepaksa boleh tangan dulu. Ya nggak boleh jilat duluan, nyuksruk ayat. Sampai situ ngerti deh. Sekarang sunah ketika kita sujud. Sunnah yang pertama adalah harus menempelkan hidung. Oh, jadi irung teh itu teh sunnah masukna. Nempel kemana? Nempel ke tempat sujud. Ini. Gimana kalau lagi pakai masker zaman corona? Nggak apa-apa, cuma kagak dapat pahala sunnah. Ngerti nggak? Jadi orang yang lagi pakai masker jangan dikatain, buka maskernya, terus sholat sih. Ulah pakai masker wae. Corona geus sieun di masjid mah jangan ya. Lah apa-apa, karena itu sunnah kita menempelkan hidung nih ke tempat sujud, entah ke sejadah ataupun ke karpet. Nah, jadi jangan sampai nggak nempel nih ujung hidungnya, ya. Kemudian tertib ketika sujud. Mana tertibnya? Ya kayak tadi gerakannya. Ya, ulah tangan heula karap lutut. Apalagi kalau jidat heula mati heula, ya. Jadi rangkaiannya seperti itu. Lutut, ya. Kemudian dengkulnya harus renggang. Dengkul laki-laki itu ya. Dengkulnya harus renggang. Makanya ketika kita mau sujud itu nggak boleh dengkul begitu, dan nggak boleh juga terlalu terbuka. Begini ngaji gamanya, neangan suku batur deh, jangan kan di Jakarta, ya. Kalau di Jakarta terus neangan ini gitu gede, harus rekaman gitu. Biasa aja, sejengkal itu gimana? Begini aja, ya. Imam Syafi'i itu memerintahkan, menyunatkannya, rapat itu adalah anggota tubuh yang terlebar. Anggota tubuh kita yang paling lebar apa? Iya kan? Nah, ini kan? Nah, kalau ini udah rapat, kalau ini pengen rapat, kan jadi ngejekan begini. Bukan itu yang harus rapat. Yang rapat itu ini bahu, ya, ini. Ya. Jadi memang harusnya rapatnya seperti ini. Dan orang kan biasanya, jangan biasa kalau sholatnya asal pakai sisi amat nih. Padahal benar rapatnya, rapat kita kalau lagi sholat. Kayaknya rapatnya ketika sholat mayit doang. Mungkin sholat mayit itu rapat. Jadi harus dibuka nih, dengkul terbuka. Nah, dengkul dibuka. Kemudian ketika kita sujud nih, dengkul terbuka. Ini jangan kena sajadah. Jangan begini. Ya, jangan begini. Ini udah kletik ya mah terulin. Nah, harus begini. Nah, jangan begini. Terus juga harus longgar ini. Ini begini. Ini bukan begini. Ini kosong nih. Jangan begini. Ya, ini harus kosong. Jadi kalau ada kucing di rumah kan?
kucing kadang kala sok asup ke dia tan culanggung teh. Nanti kalau begini nih, kucing liwat bisa nggak lewat? Bisa ke situ. Jadi begini. Ini sejajar dengan ini. Jangan begini. Karunya batur kasihkan. Ya, begini. Nih. Begini posisinya. Sujud. Ya, seperti itu. Nah, ini nempel kenapa? Karena sejadah. Nah, itu sunnahnya. Kemudian tadi udah disampaikan ya, telapak tangan itu harus sejajar dengan pundak. Nih, pundak. Sejajar. Nih, sejajar kan? Nggak usah ke dalam. Kalau begini ke dalam itu perempuan. Ibu-ibu tuh begini. Ibu-ibu makan lagi takbirnya juga begini. Allahu Akbar. Nggak usah begini. Ya. Nggak usah ke dalam. Jangan keluar. Sejajar dengan pundak. Tangan, telapak tangannya nih. Telapak tangannya nih. Ini sujud nih. Detil itu saya ya. Detil sujud deh. Dari yang syarat yang 7 anggota tadi. Kemudian itu yang sunnahnya. Sunnah tangan itu sejajar dengan pundak. Jangan terlalu luar. Jangan ke sini. Boleh begini? Boleh. Ante menang sunnah. Usi itu begitu. Pasti ngomong. Si itu kok begitu? Si itu masuk. Jangan katain orang. Udah pokoknya kita benerin. Ya, jangan ngatain orang. Udah biarin orang mah. Kalau begitu berarti ngaji. Kita benerin kita sendiri. Kalau lagi sholat. Kalau itu sholat fokus kita aja nih. Jangan suka merhatiin orang lain, dia lain, curug ditinggalin sutuk tak iya tinggalin. Jangan. Usil amat sih. Ya, usil cina orang ningalikeun kikiran mah. Ya, betulah ditinggalikeun atuh. Ya. Ya Allah ya Rabbi, eta ngaranna kep nama orang? Kepo. Kamu teh sholat apa rek ningalikeun curug anu muter-muter. Jangan merhatiin orang. Perhatikan sholat kita sendiri. Toh diputer-puter juga nggak bakalan ngebatalin sholatnya. Dan dia pun punya dalil sendiri. Yang penting kagak ganggu kita. Salah nanya curug ke orangnya. Ngerti sampai situ? Telapak tangan sejajar dengan pundak. Sunnah juga ketika kita sujud mata melek. Sholat perem keur sholat. Allahu Akbar. Sujud juga merem. Lamun ayat nama dia di bawah gimana? Ya. Jadi kalau kita mau sujud, mata harus melek, dibuka mata. Dan kita ketika sholat itu, mata itu kemana? Ke tempat kita sujud. Mata itu arahnya diarahkan ke tempat sujud. Kecuali ketika mengucapkan syahadat. Maka pandangan kita terpusat ke telunjuk. Nah, karena eta kana telunjuk sorangan eta mah pusatna lain kana telunjuk batur. Ya ma asyhadu alla ilaha illallah. Illallah karena curug urang, ieu curug batur kita. Astagfirullahaladzim. Ama curug kita, ama telunjuk kamu, telunjuk kita nih. Asyhadu alla ilaha illallah. Pandangan mata berubah tadinya ke tempat sujud ketika mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha
illallah, pandangan mata ke lunjuk. Nah, itu bolehnya itu. Kapan pandangan mata boleh melihat tidak melihat ke tempat sujud? Ketika kita sholat mayit. Nah, jangan lihat ke sujud, lihatin mayit. Oh, mayit. Yang kedua, ketika kita sholat di depan Ka'bah, boleh tuh mata bapak nggak melihat ke tempat sujud, pandangannya liatin Ka'bah no, yang di depan. Allahu Akbar. Iya web, ningalikeun Ka'bah. Kalau kita di depan kelihatan Ka'bah. Kalau nggak kelihatan Ka'bah, maka kita pandangan harus ke tempat sujud. Jadi pandangan mata boleh tidak ke tempat sujud hanya pada 3 tempat. Pertama, ketika ngucapin asyhadu an la ilaha illallah. Kedua, ketika kita sholat mayit. Ketiga, ketika kita sholat di depan Ka'bah. Mata harus sunnah melihat tempat sujud. Ada terakhir, 5 menit lagi. Sujud harus di tempat yang tidak ikut bergerak dengan kita. Jangan kita sujud ke tempat yang ikut-ikutan gerak dengan badan kita. Itu kagak sah, nggak sah. Contoh misal nih, yang sorbannya panjang, sorbannya panjang. Pas begini, pas mau sujud kan panjang, ceritanya panjang nih. Allahu Akbar, kan suka begini kan? Kalau panjang mah ininya ke sini. Kita sujud si jidat kita ini kena apa? Kena sorban. Bukan kena tempat sujud, tapi ke sorban. Ini nih. Oh, misalkan panjang ceritanya kan pendek dilihat ya. Nah, ini. Jadi kena sorban. Si dahi jidat itu kena sorban, bukan ke sejadah atau ke karpet. Maka sujud kita sah. Kenapa nggak sah? Karena ini ikut bergerak dengan tubuh kita. Kita ke atas ikut nggak sih sorban? Ikut, kecuali sorbannya digilingin sama bapak. Ampar tuh. Allahu Akbar. Sujud bapak. Kena sorban kan? Kena sorban. Iya, sorban kene wae sorban. Tapi ketika bapak berdiri ikut nggak sorban? Enggak. Sah nggak? Sah itu mah. Yang nggak sah itu ketika kita pakai sorban, kemudian sorbannya ke depan, sujud, dahi atau jidat kita ke sorban, bukan ke tempat sujud. Sorban ini ke bawah lagi ke atas ini, ikut sama kita. Kalau lihat jamaah seperti itu sama kita, kasih tahu, suruh sholat lagi. Ini mah enggak bukan sunnah ini. Ya. Kudu beda. Sah sholatnya. Karena dia sujudnya bukan ke tempat sujud, tapi karena sorban. Sekarang gimana kalau misalkan sesajadahnya sajadah yang kecil, yang kayak selampe gitu? Itu kayaknya sejadah punya anaknya dibawa ke masjid itu. Ya, kok pelit-pelit amat sih yang mah. Bawa sejadah anu leutik, anu gede we atuh bawa sejadah mah, ya. Itu sejadah budak cenah dibawa kurang ke masjid. Yang kecil ada kan? Sah nggak itu? Ditaruh di situ. Ditaruh sejadah kecil, kemudian kita sujud. Sah nggak? Sah, karena sejadahnya ketika kita bangkit itu di situ-situ juga, nggak ikut terbawa gerak dengan
kita. Yang nggak sah itu apabila tempat sujud kita ikut bergerak dengan badan kita. Tadi sampai situ. Ya mendetil, bukan menurut kita bejaan ke saya. Apalagi gimana kalau misalkan sujudnya di apa tuh namanya, di telapak tangan orang. Telapak tangan orang diginiin. Ada apa? Dia lagi sholat, pas sholat khusyuk. Misalkan yang ada sesuatu yang membahayakan, kumaneh nak bersolat dikitu, jadi sujudnya di telapak tangan orang begini aja. Sewaktu-waktu pasti ada yang begitu. Sah nggak gitu? Sah nggak? Sah. Karena telapak tangannya nggak ikut gerak yang kurang, nama kiwah ya Pak, ya kan? Kecuali ikut dengan kita bergeraknya. Nah, maka diupayakan ketika kita sujud, sujudnya ke tempat sujud, ke tempat sholat. Gimana kalau misalkan di batu? Batu panas kan? Panas misalkan yang udah dohor misalkan begitu. Maka kita sujud di batu itu, karena itu batu adalah tempat sujud kita. Cuma supaya ulah panas, ya pakai naon lah. Ya pakai daun, ya pakai apa? Asal daun ketika kita sujud ente milu-miluan nempel ke atas bawah. Ya, ketika kita sujud tetap daun itu di bawah. Nah, itu yang sahnya itu begitu. Ketika kita sujud, ya. Nah, maka ketika kita sujud nggak boleh kita nih ada ini apa namanya sorban, ya sorban. Makanya sorbannya sebetulnya sunnahnya dipakai, bukan digunakan untuk tempat sujud. Tempat sujud mah aya kan karpet, ada juga sejadah. Nggak dapat pahala sunnah. Ini begini, lain gaya-gaya ya. Iya, sunnah. Pernah dibahas kayak ini. Nah, cara-cara pakai sorban ya. Nah, seperti itu. Tapi harus hati-hati ketika kita pakai sorban, jangan sampai kita sujud kena sorban. Sorbannya tabawa deui ka luhur, ke atas. Nah, ini bisa mengakibatkan sujud kita tidak sah. Nah, ini cerita tentang rukun yang keberapa? Yang ke-7, yaitu sujud beserta tumanina. Kemudian sunnah juga mengucapkan tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Berapa kali? 3 kali. Imam makruh hukumnya membaca tasbih lebih dari 3 kali. Awas ya imam. Karena imamah berpikirnya jangan untuk sendiri, mikirin jamaah. Maka ketika imam mau sholat itu kan disunahkan menghadap ke jamaah itu begitu melihat kondisi jamaah. Maka baca suratnya juga jangan terlalu panjang. Kenapa jangan terlalu panjang? Khawatir ada yang berdirinya nggak kuat lama. Aki-aki deui. Jadi objek penderita ya aki-aki. Iya kan? Kan jadi imam kudu ngerti, kudu paham kadang maklum. Yang biasa-biasa aja, yang sedang-sedang aja nggak usah panjang-panjang suratnya. Khawatir ada aki-aki yang ngelapar itu urna nangtuh, ya. Nah, itu. Kemudian ketika sujud juga sama, 3 saja, nggak usah lebih-lebih.
Kan cik Ustaz sunnah kita baca memanjangkan sujud. Eta mah lamun sorangan. Kalau lagi sendiri atau berjamaah tapi semuanya udah sepakat, lama sujudnya udah biasa, itu nggak jadi masalah ditambah. Tambahnya apa? Misalkan Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka min husnil khotimah. Tambahan kan. Allahumma rzuqni taubatan qablal maut. Ya Allah, mudah-mudahan saya diberikan kesempatan untuk bisa bertaubat sebelum meninggal. Boleh. Allahumma inni as'aluka min husnil khatimah. Ya Allah, saya minta meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah, itu boleh ketika sendiri, kerja di imam biasa, kerja di imam. Ya. Lagi maka nanti kita bahas tentang cara-cara jadi imam kalau udah jadi beres-beres ini. Ya. Sebabnya jadi imam kan sembarang jadi imam harus punya ilmunya. Ya. Bising ke pokok, ya pokok nurut teuing ka makmum sejen batal. Nurut ka makmum, cik makmum subhanallah padahal manang terus aja gitu. Terus aja gitu. Mainnya pokok lupa enggak tahiyat awal. Enggak tahiyat awal. Nih, makanya kudu jadi ilmu pakai ilmunya tuh begitu. Lupa enggak tahiyat awal udah ajeng itu udah berdiri tegak lurus makmum subhanallah mana ngikut ka makmum jadinya naon deui diuk deui batal kabeh kunaon sebabna sebab boleh kita balik lagi dulu itu dalam keadaan posisi belum sempurna berdirinya kieu keneh tah arek-arek kieu subhanallah diuk deui ari geus kieu mah kalau udah sempurna berdiri nggak usah ngikutin makmum bodo amat lu ngikutin gua ke imam berdiri aja tahiyat awal ganti ke sujud sahwi kan udah tahu kan udah dikasih tahu sujud sahwi itu ada dua ketika lupa kunut dan ketika lupa tahiyat awal. Jadi kalau udah berdiri begini, udah berdiri aja langsung aja sholatnya terusin. Kalau ngikutin makmum langsung berdiri lagi. Nah nanti dibahas kita tentang masalah imam ya, setelah imam sedikit. Ini baru satu ya. Ini aja kita bahas yaitu tentang sujud 2 kali beserta tumanina. Berapa anggota sujud? Ada 7. 1 dan 2 telapak tangan. 3, 4 dengkul. 5, 6 telapak kaki. 7 dahi jidat. Nah, itu yang rukunnya itu, yang rukun sujudnya itu ya. Ada pertanyaan? Ya. Ketika orang ketinggalan sholat berjamaah, sedangkan dia sudah rakaat terakhir tapi belum tahiyat, dia langsung ikut berjamaah di belakang itu sah atau enggak? Sah. Asal jangan dia udah salam. Nah maka nggak apa-apa ya dikit ya, nggak apa-apa ya. Nah coba nih misalkan bapak nih datang. Maka ketika kita mau berjamaah, ikutin apa yang kita lihat imam teh lagi apa. Jangan tunggu. Imam lagi tahiyat kurang nunggu tahiyat awal deh, tungguan cenah ge geus nangtung harap. Allahu akbar imam. Karena kita betul nangtung berdiri aja nungguin apa? Nungguin si imam berdiri. Padahal begitu kita datang dia lagi posisi apa aja ikutin sama kita. Dia lagi tahiyat akhir si imam yang lainnya tahiyat akhir. Fil alamina innaka hamidum majid. Belum salam, kita datang, kita langsung ikut duduk tahiyat akhir beserta imam dan yang lainnya. Langsung aja kita posisi datang.
Solih dulu Ustaz. Allahu Akbar. Langsung tahiyat akhir. Ya. Udah gitu salam langsung berdiri. Berdiri kita sempurnakan sholat. Lamun maghrib 7 rakaat, kalau isya 4 rakaat karena kita nggak dapat rakaat aja. Kalau itu tahiyat akhir. Itu maksudnya apa? Nah, jadi sebelum imam salam kita masih dapat pahala berjamaah. Ya, pahala berjamaah sebelum imam salam. Ada lagi? Apa itu termasuk masmuk namanya? Terakhir kita ikut. Begitu kita ikut, kita bangun. Karena udah selesai. Apa itu termasuk rakaat terakhir? Enggak dapat 1 rakaat. Oh. Jadi dia nggak dapat 1 rakaat. Tapi ikut berjamaah. Rakaatnya nggak dapat 1 rakaat. Nah, dia dapat 1 rakaat itu kalau ikut ruku beserta imam bareng-bareng. Nggak baca Fatihah, nggak baca surat, nggak baca ujung-ujung ikut ruku bareng. Tapi rukunya bareng dengan imam, sempat ruku bareng dengan imam, maka itu terhitung dapat 1 rakaat ketika berjamaah. Cukup? Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sedikit-sedikit kita betuli sholatnya. Yang lalu mau udah berlalu. Insya Allah kekurangan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.